bersama Fun Study Channel. Hari ini kita masih dengan persamaan trigonometri, bentuk yang kedua, tetapi dengan jenis soal atau modifikasi soal yang berbeda. Jadi di bentuk yang kedua nanti kalian akan menjumpai banyak sekali modifikasi soalnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 5x sama dengan negatif setengah akar 3 dengan x-nya di antara 0 sampai pi saja. Ya, sampai pi saja. Perhatikan juga batasnya. Oke, caranya adalah sama seperti sebelumnya. Kita harus lihat dulu ini adalah suatu persamaannya sin, maka kita ingat ketika dipunyai sin x sama dengan sin alfa, maka nanti penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, sekarang kita sesuaikan bentuk soalnya ini dengan bentuk umum persamaannya. Sin 5x sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, kita buat biar menjadi seperti ini, maka ini sin 5x sama dengan sin titik-titik ya. Jadi sin berapa yang nilainya itu negatif setengah akar 3. Oke, agar kita tahu berapa ini nilainya, maka kita harus ingat dulu dengan tabel ya. Tabel yang berisi ada nilai sin, nilai cos, dan nilai tan. Di sini ada sudut 0 derajat, kemudian sini ada 30, 45, 60, dan sini ada sudut 90 derajat. Kemudian sini ada 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya, untuk cosnya sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Kemudian tannya 0, ini 1/3 akar 3, kemudian ini 1, sini akar 3, dan sini tak terhingga. Nah, di sini nilai sinnya itu negatif, padahal kan ini di tabel nilai sinnya itu positif ya. Maka kita harus ingat mengenai perbandingan trigonometri di kuadran. Ingat ada berapa kuadran? Ada 4 ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 sudutnya 0 sampai 90, sini 90 sampai 180, di sini 180 sampai 270, kemudian di sini 360. Di sini 270 sampai 360 derajat. Nah, di tiap kuadran ini punya rumus sudut masing-masing. Untuk kuadran yang pertama, rumus sudutnya 90 derajat dikurangi alfa. Yang sini 180 derajat dikurangi alfa. Ini 180 derajat ditambah alfa, dan yang sini 360 derajat dikurangi alfa. Kemudian tiap-tiap kuadran memiliki siapa yang nilai positif ya, gitu ya. Untuk kuadran yang pertama, yang positif itu ada sin, cos, tan. Jadi semua di kuadran 1 nilainya positif. Kalau kuadran 2 itu hanya nilai sinnya saja yang positif, kuadran 3 hanya nilai tannya saja yang positif, dan kuadran 4 itu hanya nilai cosnya saja yang positif. Nah, cara mudah mengingatnya yaitu dengan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Ini urut dari kuadran yang pertama ini semua ya, sin konstan semuanya positif. Kemudian kuadran 2 sinnya saja yang positif, kuadran 3 tannya saja yang positif. Kemudian kuadran yang keempat itu hanya cosnya saja yang positif. Jadi kuadran, begitu juga tabel ini harus selalu kalian ingat di luar kepala ya. Kemudian di sini sinnya itu bernilai negatif. Sin yang bernilai negatif itu di kuadran yang ketiga.
Kuadran yang ketiga rumus sudutnya adalah 180 derajat tambah alfa. Maka ini sinnya kita gunakan rumus sudutnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Kemudian sin 5x sama dengan sin 180 derajat ditambah, nah siapa ini alfanya? Alfanya ini kalian lihat di tabel ini, nilai sinnya yang setengah akar 3. Sin yang setengah akar 3 itu adalah sin 60, maka alfa di sini kita ganti dengan 60 derajat. Nah, kemudian sin 5x sama dengan sin 180 derajat tambah 60, hasilnya adalah 240 derajat. Bentuk ini apakah sudah sama dengan bentuk umumnya? Sudah sama. Kalau sudah sama berarti inilah yang kita gunakan ya. Tapi ingat, ini bentuk X-nya itu adalah pi radian. Di sini masih derajat, maka kita ubah dulu. Sin 5x sama dengan sin 240 derajat itu berapa radian? 240 derajat berapa pi radian ya? Maka caranya 240 derajat ini kita bagi dengan 180. Ini coret-coret, sama-sama dibagi 6, dapat 4/3. Maka 240 itu nilainya adalah 4/3 pi. Oke. Ini yang kita punya ya. Dari sini baru kita jabarkan menggunakan nilai X ini. Oke, yang pertama kita gunakan ini. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya diganti 5X sama dengan alfanya 4/3 pi ditambah K kali 360 derajat juga ubah ke pi, diperoleh 2 pi ya. Kemudian di sini masih 5x, biar hasilnya x saja, maka kedua ruas ini dibagi dengan 5. 5x dibagi 5 hasilnya x sama dengan ini 4/15 pi ditambah K kali 2 pi, jangan lupa kita bagi juga dengan 5. Nah, ini yang digunakan untuk mencari nilai X-nya. Caranya sama, setelah itu ambil K bilangan bulat, misal di sini ambil K-nya negatif 1, maka X sama dengan 4/15 pi ditambah negatif 1 kali 2 pi per 5. X sama dengan, samakan penyebut ya, menjadi 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali negatif 2, negatif 6. 4 dikurangi 6, negatif 2 pi. Negatif tidak termasuk interval, maka ini TM. Lanjut, sekarang jika K-nya kita ambil 0. Kalau K-nya diambil 0, maka di sini 4/15 pi ditambah 0 kali 2 pi per 15. X sama dengan, ini kan hasilnya 0, 0 ditambah ini kembali lagi hasilnya ke 4/15 pi. 4/15 pi memenuhi, ya memenuhi, maka ini M. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini. Ketika K-nya itu diambil 1, jika K-nya diambil 1, maka X sama dengan 4/15 pi ditambah 1 kali 2 pi per 5. X sama dengan, samakan penyebut, per 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali 2, 6 ya. 6 tambah 4, 10 pi. 10 pi per 15 masih memenuhi interval, maka ini M. Sekarang jika K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 4/15 pi ditambah 2 kali 2 pi per 5. X sama dengan, samakan penyebut, per 15. 15 bagi 5, 3 kali 4, 12, tambah 4, 16 pi ya. 16 pi per 15 ini kan sudah 1, sekian. Sudah melebihi ini, maka ini TM. Nah, K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi, maka sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Sekarang ke penjabaran yang kedua. X sama dengan
180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya sama, kita substitusikan 5X sama dengan 180 derajatnya kita ubah ke radian, yaitu pi dikurangi alfanya 4/3 pi ditambah K kali ini menjadi 2pi. 5X sama dengan, samakan penyebut ya, menjadi 3, maka ini nilainya 3 dikurangi 4, yaitu negatif pi kali tambah K kali 2pi. Ini masih 5X, maka kita perlu bagi 5 agar ruas kirinya ini menjadi X ya, sama dengan ini negatif pi per 3 ditambah K kali 2pi per 5. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai X. Jika K-nya ini saya ambil negatif 1, maka nanti negatif hasil akhirnya negatif ya, tidak ketemu. Kalau K-nya saya ambil 0, ini 0 dikurangi pi per 3 hasilnya juga negatif, juga tidak ketemu ya. Maka langsung kita ambil K-nya 1. Oke, kita langsung ambil K-nya 1, maka X sama dengan negatif pi, ini per 15 ya. Ini per 15, kan ini dibagi 5 ya. Ini per 15 ditambah 1 kali 2pi per 5. Maka nilai X-nya sama dengan, samakan penyebut, per 15 bagi 5, 3 kali 2, 6 kurangi 1, 5pi. Ini masuk dalam interval atau memenuhi. Sekarang K sama dengan 2, maka X sama dengan negatif pi per 15 ditambah K-nya kita ganti 2 kali 2pi per 5. X sama dengan per 15, ini 15 bagi 5, 3 kali 4, 12 dikurangi 1, 11pi. Ini juga masih memenuhi interval. Sekarang ketika K-nya sama dengan 3, maka X sama dengan negatif pi per 15 ditambah 3 kali 2pi per 5. X sama dengan, ini per 15 bagi 5, 3 kali 6, 18 dikurangi 1, 17pi ya. 17pi per 15, 1, sekian, sudah tidak memenuhi interval. Maka tidak perlu lagi diambil K sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil nilai yang memenuhi. Ada ini 4/15, kemudian 10/15, ada ini, kemudian ini. Udah ya. Nah, sekarang kita tuliskan HP. Boleh diurutkan, ada paling kecil 4pi per 15, kemudian 5pi per 15, kemudian 10pi per 15, dan yang terakhir ada 11pi per 15. Sekarang ke contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 3x tambah akar 3 sama dengan 0. Kita juga harus ingat, jika ada bentuk umum persamaan tan X sama dengan tan alfa, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, soal yang ini harus kita uraikan biar ketemu bentuknya seperti ini. Tan 3X ditambah akar 3 sama dengan 0. Yang dimaukan hanya tan X saja ya, berarti sebelah sini itu sisakan tan 3X saja. Tan 3X sama dengan positif harus pindah ke sini ya. Berarti yang akar 3 itu harus pindah ruas ke sini, positif, pindah ruas menjadi negatif akar 3. Kemudian tan 3X sama dengan tan berapa yang nilainya negatif akar 3. Perhatikan di sini, tan bernilai negatif itu di kuadran 2 ya. Ini kan hanya sin yang positif, maka tannya bernilai negatif. Kuadran 2, rumus sudutnya itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Kemudian tan 3x sama dengan tan
180 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah kalian lihat di tabel ini, tan berapa yang nilainya itu akar 3, yaitu tan 60. Maka alfa ini kita ganti dengan 60 derajat ya. Sehingga diperoleh ini tan 3x sama dengan tan 180 derajat dikurangi 60, hasilnya adalah 120 derajat. Apakah bentuknya sudah sama? Sudah ya, tan x sama dengan tan alfa ini juga. Nah, kalau begitu kita bisa langsung selesaikan menggunakan rumus x ini. X sama dengan alfa tambah k kali 180 derajat. X-nya diganti dengan 3x sama dengan alfanya 120 derajat tambah k kali 180 derajat. Ini masih 3x, biar menjadi 3 maka biar menjadi x maka kedua ruas dibagi dengan 3. 3x dibagi 3 nilainya adalah x. 120 bagi 3 40 derajat tambah k kali 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari nilai x-nya. Misal kita ambil k-nya, misal negatif 1, k negatif 1, maka x-nya yaitu 40 derajat ditambah negatif 1 kali 60 derajat. Nilainya negatif 20 derajat, tidak memenuhi ya. Sekarang ketika k-nya itu 0, maka x sama dengan 40 derajat tambah 0 kali 60 derajat. Ini hasilnya 0 tambah 40 derajat. Hasilnya 40 derajat. 40 derajat memenuhi. Sekarang yang k-nya sama dengan 1, maka x sama dengan 40 derajat tambah 1 kali 60 derajat sama dengan 60 tambah 40, 100 derajat. 100 masih masuk interval ya, memenuhi. Kemudian sekarang jika k-nya itu 2, maka x sama dengan 40 derajat ditambah 2 kali 60 derajat. 2 kali 60, 120, tambah 40, 160. 160 juga masih di interval. Sekarang ketika k-nya sama dengan 3, maka x sama dengan 40 derajat ditambah 3 kali 60 derajat. 3 kali 60, 180 tambah 40, 220 derajat. Hati-hati ya, ini kan batas maksimalnya hanya 180. Maka ini kita tulis dengan TM atau tidak memenuhi. Sehingga nilai X yang memenuhi ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Sehingga bisa dituliskan HP sama dengan siapa saja 40 derajat, 100 derajat, dan 160 derajat. Nah, begitulah caranya. Jadi ketika ada soal persamaan trigonometri, kita harus menyesuaikan bentuk itu dengan bentuk umum persamaannya. Jadi harus kita uraikan biar nanti bentuknya itu menyerupai bentuk umum persamaannya. Nah, begitulah cara penyelesaiannya. Semangat belajar, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.